Hari yang paling kutakutkan akhirnya tiba. Tepatnya hari ini. Aku harus pergi meninggalkannya sebentar. Entah berapa lamanya diri ini menjalani pengobatan di sana. Yang jelas, bagaimanapun caranya, aku harus sembuh. Mas, pergi dulu ya. Jaga diri kamu dan anak-anak kita baik-baik. Dapat kulihat air matanya keluar meskipun tak deras. Sekuat apapun kamu menyembunyikan air matamu, tetap saja Mas bisa merasakannya. Sayang, Nisa terisak di pelukanku sampai ia mendongak menatap lekat wajah suaminya ini. Mas, jangan lupa makan. Sholatnya jangan bolong. Jika sudah sampai, kasih tahu Nisa. Penuturan katanya yang begitu perhatian membuat diri ini enggan untuk meninggalkan. Satu lagi, apa? Jangan genit dan jangan cari madu untuk Nisa. Nisa enggak mau dimadu. Ku tarik kembali ia ke dalam pelukanku, seraya membenarkan hijabnya yang agak berantakan. Raihan Malik dan Khairun Nisa hanya berdua sampai maut memisahkan. Sayang, insya Allah hingga di surganya kelak. Cup, aku mengecup singkat pucuk kepalanya yang tertutup hijab. Anna uhibbuka fillah, my wife. Anna uhibbuka fillah, my husband. Pesawat yang kutumpangi terbang meninggalkan ibu kota, menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Akhirnya pesawat lepas landas. Tak hanya sampai di situ, aku dan papa menaiki mobil yang melaju pesat, membelah jalanan. Butuh waktu 3 hari untuk sampai ke tempat tujuan. Pukul 12:30 malam, mobil berhenti di sebuah yayasan dan terapi intensif Sabilil Rasyad, Desa Sukaraja, Kedurang. Tertera di sana pondok pesantren Sabilil Rasyad dan terapi pengobatan alamiah. Aku dan papa memasuki halaman pesantren dan langsung disambut hangat oleh ketua yayasan. Setelah itu, kami dipersilakan masuk ke ruangan yang cukup mewah, identik dengan pengobatan alamiah. Assalamualaikum. Silakan masuk, Pak, tawar seorang lelaki dengan balutan kokoh dan kain sarung yang kutaksir umurnya sudah memasuki 60 tahun. Waalaikumsalam. Mari Ustadz, balas papa. Kami kumpul di ruang tamu bersama dengan kepala yayasan. Papa menceritakan semua kejadian yang kualami dan penyebab utama kami datang ke pesantren ini. Nak, buatkan minum untuk tamu kita, pintanya kepada seseorang di balik dapur. Tak lama kemudian, ada sesosok perempuan cantik memakai khimar panjang serta balutan gamis berwarna hitam yang menutupi tubuhnya. Dapat kulihat senyuman itu terukir dari sudut bibir tipisnya. Silakan diminum, ucapnya sembari meletakkan beberapa cangkir kopi di atas meja. Siapakah perempuan itu? Selepas kepergian Mas Raihan, aku hanya bisa pasrah atas kehendaknya berobat.
untuk kesembuhan kedua kakinya. Bergegas masuk ke dalam rumah. Sangat terasa sepi tanpa adanya orang tercinta. Baru beberapa menit saja tidak bertemu dengan Mas Raihan. Hatiku sudah dilanda rindu, tapi rasa rindu ini harus ku pendam. Bagaimanapun juga, itu semua demi kebaikan kami bersama. Beberapa hari berikutnya, ketika tengah malam, aku merasakan tenggorokanku sakit. Beranjak menuju dapur untuk meminum segelas air. Barangkali bisa membantu meredakan rasa sakit yang sedang kurasakan. Baru saja hendak mengambil gelas kaca dari dalam lemari, prang! Astagfirullah. Entah apa yang sedang terjadi kepadaku. Tiba-tiba perasaanku gundah gelisah. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Mas Raihan dan ia bisa cepat pulang, agar aku bisa kembali bersandar di pelukan suamiku. Mengambil sapu beserta serokan untuk membersihkan serpian kaca yang berserakan di lantai. Baru saja hendak memungutinya, tanganku terluka karena serpian kaca yang cukup tajam. Au! Ada apa yang sedang terjadi sebenarnya? Ya Allah, kenapa pikiranku semakin berkecamuk? Tidak ingin lebih larut dalam kesedihan, bergegas mengambil wudhu untuk melaksanakan ibadah sholat malam. Tak terasa air mataku menetes. Tak tahu apa penyebabnya. Jika ini hanya karena rindu, kenapa rindu ini begitu menyiksa? Apa karena selama ini aku tak pernah berjauhan dengan Mas Raihan? Namun, kenapa rasanya berbeda? Apakah Mas Raihan sedang tidak baik-baik saja? Rindu ini menyiksa. Diam pun percuma. Selepas sholat, aku mengambil mushaf yang rajin kami baca. Ketika sholat berjamaah bersama, aku membuka halaman pertamanya dan membacakan surat Al-Fatihah. Tak lupa aku menyebut namanya dalam setiap ucapanku. Ya Allah, lindungilah ia di setiap langkah kakinya ketika melangkah. Bimbinglah suamiku ke jalan yang benar. Apabila ia melakukan kesalahan, berikanlah petunjuk jika ia sedang mengalami kecewa. Dan saat aku tak ada di sisinya, apapun yang terjadi dengan suamiku, sertakanlah selalu kesabaran di dalam hatinya. Kembali aku bersimpu di sajadahku. Ya Allah, aku berniat semoga Engkau jagakan hatinya untukku, karena separuh jiwaku ada di dalam dirinya. Diri ini belum sanggup jika ada hati lain yang masuk ke dalam rumah tanggaku bersama dirinya. Tetapi jika itu memang takdir yang telah Engkau berikan, izinkan aku untuk belajar ikhlas dengan rencana yang telah digariskan untukku. Tak terasa buliran bening kembali menetes tak terduga. Aku mengakui terhadap keteguhan hatiku untuk selalu mengingat dan hanya berharap kepada Allah. Dan hanya ada Allah saja yang ada di dalam hatiku.
Setelah agak tenang, aku harus berpikir positif. Tidak boleh terlalu memikirkannya. Jika terlalu larut dalam rasa ini, aku tak mau jika sampai stres. Bagaimanapun juga, bayiku tahu jika ibunya sedang bersedih. Kuatkan hati ibu nak, kataku dalam hati, seraya mengelus perutku yang sudah agak membesar. Aku percaya jika aku dan suamiku akan dipertemukan kembali, seperti kisah Adam dan Hawa yang dipisahkan selama 300 tahun lamanya, dan mereka dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, yaitu salah satu gunung yang ada di Tanah Suci yang menjadi tempat bersejarah, karena tempat itu adalah tempat bertemunya Adam dan Hawa. Akhir-akhir ini mungkin aku sedang merindu, walau ragaku dan ragamu tidak saling bertemu. Cepatlah pulang. Di sini istri tercintamu selalu menunggu waktu yang tepat untuk kita kembali bersama. Khairun Nisa. Bersambung.